Kali ini kita akan bahas kenapa laporan Mail tentang percakapan yang beredar di medsos itu penting dan relevan secara hukum. Yuk kita telaah bareng-bareng. Pertama kita lihat dulu ya bahasa laporan yang dibuat oleh Bang Fahmi, pengacaranya Mail. Korban yaitu Mail mengetahui adanya rekaman suara percakapan tanpa sepengetahuan korban yaitu Mail antara dirinya dengan Reza Gladys dan suaminya atau Bang Mufid. Rekaman itu disebarluaskan oleh sebuah akun TikTok. Nah, kemudian juga itu dilakukan tanpa seizin Mail sehingga Mail merasa dirugikan. Pasal yang dipakai dalam laporan itu adalah pasal 31 junto pasal 47 dan atau pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE. Kalau kita teliti ya guys, yang dilaporkan di sini kan bukanlah Reza Gladys ataupun suaminya secara langsung. Yang dilaporkan adalah peristiwa rekaman yang beredar tanpa izinnya Mail. Artinya bisa saja ada dugaan pihak ketiga yang menyebarkannya, bukan hanya Reza ataupun suaminya. Pasal 31 itu tentang penyadapan atau intersepsi, sedangkan pasal 32 itu soal larangan mengakses atau mengubah informasi elektronik milik orang lain secara tidak sah. Untuk memperjelas, penyadapan menurut Wikipedia adalah perekaman pembicaraan tanpa sepengetahuan pihak yang dibicarakan. Kemudian informasi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencakup suara, teks, dan semua bentuk data elektronik yang mengandung makna dan nilai. Rekaman ini secara logika awalnya kan hanya mungkin ada di tangan polisi ya, karena sudah jadi alat bukti di kasus pemerasan, atau di tangan Reza Gladys dan suaminya jika merekalah yang merekam. Tapi rekaman itu tiba-tiba bocor di media sosial setelah Mail dan Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka. Inilah yang jadi pertanyaan besar ya, siapa yang membocorkan alat bukti ini? Karena ada dugaan bahwa rekaman bocor dari pihak yang tidak berwenang ataupun pihak ketiga ya, maka menurut saya wajar Mail melaporkan dengan pasal 31 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Ada dugaan penyadapan atau distribusi ilegal atas informasi elektronik miliknya. Kalau ternyata yang menyebar adalah kepolisian, ini jelas lah ya masalah etik dan pidana. Kan polisi wajib menjaga kerahasiaan alat bukti. Sedangkan kalau Reza atau suaminya yang menyebar, maka mereka bisa kena jerat pidana guys. Karena menyebarkan percakapan pribadi yang mengandung informasi elektronik tanpa hak. Dan ini memperkuat lah ya laporan Mail soal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian pasti kalian bertanya, kenapa ya kok bisa Reza dan suaminya dipidana? Kan mereka yang rekam, itu kan artinya milik mereka. Jadi gini guys, hak atas percakapan itu menurut hemat saya bukan hanya milik Reza dan suaminya, tapi juga milik Mail sebagai lawan bicara. Kan di situ ada pembicaraan dua arah ya. Dalam hukum, isi percakapan adalah hak bersama dari semua pihak yang berbicara. Jadi kesimpulannya guys, menurut hemat saya laporan Mail ini masuk akal dan relevan secara hukum. Apapun hasil penyelidikannya nanti, jangan lupa ya kita harus lihat bagaimana bukti-buktinya nanti berkembang di penyidikan. Nah, kalau kalian mau saya lanjut bahas soal kemungkinan alat bukti gugur, tulislah di kolom komentar ya. Nah, secara logika, jika sejak awal yakin itu adalah tindak kejahatan seperti dugaan pemerasan, kenapa tetap ada negosiasi hingga transaksi? Bahkan rekaman sudah dimulai sejak percakapan Dr. Reza Gladys dengan Dr. Oki, padahal di percakapan mereka tidak ada eksplisit tentang pemerasan. Saya sepakat ya bahwa merekam diam-diam untuk membuktikan tindak kejahatan itu mungkin dalam konteks tertentu sah ya. Tapi dalam konteks ini kan transaksi itu kan terjadi dengan adanya negosiasi, kemudian juga waktunya tarik ulur. Artinya bukan kejahatan yang spontanitas lah, misalnya kayak begal gitu. Artinya sebenarnya korban yaitu Dr. Reza Gladys kan memiliki kesempatan untuk menghindar. Saya juga sepakat ya bahwa laporan ini nampaknya lebih menyoroti soal penyebaran rekaman yang sudah menjadi alat bukti, bukan sekedar rekam-rekam. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih alat bukti tidak boleh sembarangan beredar? Pertama, bisa merusak proses peradilan, karena alat bukti itu kan bisa diragukan keabsahannya. Kemudian muncul trial by public, jadi penghakiman massal lah ya oleh publik sebelum proses hukum selesai. Padahal kan hukum kita menganut asas praduga tidak bersalah. Jika benar dugaan netizen bahwa akun si Justiper adalah pihak pertama yang menyebarluaskan rekaman, maka menurut saya ia memiliki posisi hukum yang paling rentan. Kenapa nih? Pertama, si Justiper bukanlah pihak yang ada di dalam percakapan. Artinya, secara hukum, dia tidak berhak atas kepemilikan ataupun penguasaan informasi elektronik tersebut. Kemudian, tindakan penyebaran ke media sosial, apalagi tanpa hak dan tanpa persetujuan dari para pihak yang ada di dalam percakapan, khususnya Mail ya. Nah, secara langsung berpotensi melanggar pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang ITE, yaitu mengakses, mentransmisikan atau menyebarluaskan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.
Kemudian terkait asal-usul rekaman, nah yang harus ditelusuri adalah dari mana dia mendapatkan rekaman tersebut. Jika diperoleh melalui peretasan atau hacking terhadap alat bukti di kepolisian atau handphone pihak yang terkait, itu merupakan pelanggaran pidana yang jauh lebih serius ya. Kemudian jika diperoleh dengan diberikan oleh pihak ketiga, misalnya dari Reza Gladys ataupun oknum aparat, maka bisa membuka kemungkinan adanya pelanggaran hukum oleh si pemberi. Nah, yang paling krusial menurut saya adalah Justiper kan juga diduga memotong, mengedit, sehingga hanya sebagian percakapan tertentu yang ditampilkan lalu disebarluaskan ke TikTok. Nah, ini memperbesar risiko hukum ya, karena memanipulasi informasi yang seharusnya utuh dalam alat bukti. Kemudian akibatnya ya terjadi trial by public, artinya publik melakukan penghakiman sendiri atau penghakiman massal. Tentunya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dalam proses hukum pidana di Indonesia. Jadi tindakan Justiper jika terbukti ya guys, bukan hanya soal menyebarkan saja, tapi juga memanipulasi alat bukti, mengakses informasi tanpa hak serta mengganggu jalannya proses peradilan. Ini tentu saja dapat membuat posisinya terancam lebih berat secara hukum. 2 Mei 2025 mendatang menjadi batas akhir dari masa penahanan Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki di Rutan Polda Metro Jaya setelah sebelumnya diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari. Lalu, apakah hingga 2 Mei 2025 mendatang berkas perkaranya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki ini belum dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki akan dibebaskan? Mari kita bahas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP pasal 29, Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki masih tetap bisa diajukan perpanjangan masa tahanan selama 30 hari ke depan plus 30 hari ke depan. Jadi semoga kasusnya ini cepat P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan agar bisa selanjutnya untuk dipersidangkan. Oke, live-nya gue terputus. Oke, hari Jumat tanggal 2 Mei. Gue mohon, Jumat tanggal 2 Mei. 3 hari lagi, woi, 3 hari lagi Jumat tanggal 2 Mei, woi. Satu lagi biar kuat. Woi, Jumat tanggal 2 Mei. Woi, 3 hari lagi. Ingat, ingat, ingat. Kita juga mau tahu. Mau tahu tanggal 2 Mei hari Jumat. Tolong diberitahu, woi. Akhirnya aku sampai. Assalamualaikum, Ibu. Akhirnya aku sampai sini. Masya Allah, rumahnya gede banget loh. Aku mau nagih bayaran aku. Buat bayar operasi lagi. Aku mau facelift di Korea ya, Bu. Ih, megah sekali rumah tanah minjam ini. Tuh, ya ampun. Bu, rumahnya megah banget sih, Bu. Tanahnya boleh minjem sama rumah mewah ya, Bu. Ini nepos si pengusaha. Iya, aduh, nepos nih halu banget. Tuh, lihat kan. Bu, bayaran aku tambahin ya, Bu. Soalnya aku mau facelift. Iya. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih, Bu. Aduh, keringetan Ibu. Terima kasih ya, Bu. Saya 1 triliun, makasih. Jangan boros-boros ya. Iyalah, kalau boros gue tinggal jadi informan lagi. Ya kan? Tapi ingat, kasus Yoke aja. Kasus Yoke. Yang lain boleh. Ingat, aku juga nggak butuh bantuan untuk nyerang orang-orang yang cari masalah sama aku. Ya butuh. Bu, makasih banyak ya, Bu. Akhirnya udah Yoke ketangkap, jadi saya kaya raya sekarang. Makasih, Bu. Seru ya, tunggu, bye.